Pada kesempatan video tutorial Google Sheet untuk dashboard kali ini, kita akan mencoba mengolah data yang ada seperti ini menjadi sebuah dashboard yang informatif dan interaktif ya. Di sini nanti kita akan mulai dari awal, mulai dari desain dashboard, kemudian data cleaning, kemudian analisanya. Kemudian akan diubah menjadi sebuah tampilan dashboard yang informatif. Langsung saja, pertama buat tambahan 2 sheet di sini dengan klik plus di sini ya. Kemudian di sini saya ubah untuk nama sheetnya menjadi yang pertama adalah dashboard. Saya taruh di awal, kemudian sheet yang satunya adalah olah data. Ini adalah untuk sheet bantu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah data cleaning. Kita ubah formatnya menjadi yang tanggal ini menjadi tanggal ya, dengan pilih seperti ini. Kemudian pilih format, lalu di sini ada number. Nah, di sini custom date and time. Kebetulan di sini sudah format tanggal ya. Apabila teman-teman belum, tinggal pilih yang ini, kemudian klik apply. Kemudian di sini kita akan membersihkan data yang teks di sini agar tidak memiliki spasi berlebih. Untuk itu teman-teman pilih saja semuanya data di sini. Kemudian kita pilih data. Kemudian di sini data clean up, pilih yang trim white space ya. Nah, di sini nantinya data-data yang apabila mempunyai spasi berlebih akan dihapus ya. Nah, seperti ini ada 5 data. Kalau teman-teman belum yakin, misalnya saya akan tambahkan ini spasi berlebih ya di sini, apakah nanti dihapus atau tidak, seperti ini ya. Saya pilih, kemudian data clean up dan trim white space. Nah, di sini ada satu data ya. Klik OK. Maka di sini yang semula tadinya saya tambahkan spasi berlebih akan dihapus. Kemudian kita cek format. Kalau ini ya formatnya number ya, maka saya pilih seperti ini. Atau keseluruhan ini ya, data yang number ini kita ubah menjadi format number ya. Nah, di sini saya pilih yang ini. Nah, seperti ini. Kalau mau menghapus komanya tinggal klik ini ya. Oke, data sudah clean ya. Jadi kita tinggal olah datanya ya. Tinggal nanti olahnya di sini ya. Sementara kita buat tampilan awal untuk dashboardnya ya. Sini saya akan menggunakan filter berdasarkan tanggal ya. Tanggal awal dan tanggal akhir. Sini saya input tanggal awal. Kemudian di sini adalah tanggal akhir. Kemudian di sini saya ubah formatnya ya menjadi tanggal ya. Nah, data validation. Kemudian add rule. Kemudian di sini saya pilih yang is valid date ya. Memastikan input yang di sini adalah tanggal. Selain itu, jika menggunakan valid date, maka ketika saya double klik di sini maka akan muncul kalender seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja untuk inputnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah formatnya dulu aja. Formatnya menjadi tanggal yang ini aja ya, biar enak. Nah, seperti ini. Atau teman-teman kalau mau ubah format yang lain juga bisa. Yang ini diubah menjadi yang seperti ini ya. Misalnya Agustus. Kemudian ini separatornya misalnya dengan spasi.
juga boleh, tinggal dihapus saja kemudian tambah spasi. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita olah data ya. Di sini kita butuh tampil bantu dari data di sini menggunakan filter ya. Ini untuk judul kolomnya saya copy terlebih dahulu dengan Ctrl C ya, seleksi Ctrl C kemudian Ctrl V di sini. Selanjutnya di sini kita mau menampilkan berdasarkan data yang difilter di sini ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan fungsi filter di sini sama dengan filter. Nah, di sini udah muncul, klik aja. Nah, kemudian range datanya berdasarkan di sini ya. Nah, range datanya, nah teman-teman tinggal seleksi aja ya. Mulai dari A2 sampai bawah ya. Di sini saya ubah N aja. Jadi di sini tidak ada nomornya di belakang, maka kalau ditambahkan otomatis datanya akan bertambah ya. Nah, kalau mau dikunci juga bisa, tekan F4. Nah, ini mau menampilkan data ya berdasarkan kondisi ya. Ini kondisinya yang mana? Karena tadi tanggal ya, kita pilih yang tanggal aja ya. Data AA di sini ya. Kalau mau tambahkan A2 ya. Lalu kita kunci ya, F4. Ini berdasarkan data di sini ya. Kemudian mau menampilkan tanggal ya, tanggal awal ya. Berarti lebih dari sama dengan yang ada di dashboard ya. Kita pilih dashboard, tanggal awal ya, karena nggak kelihatan. Ini saya ganti C2 ya, C2 ini biar nggak berubah, tekan F4 aja. Selanjutnya pilih data lagi ya. Di sini tanggalnya ini mulai dari baris 2 ya. Kemudian kurang dari sama dengan, ini adalah tanggal yang terakhir ya. Ini tekan F4. Kemudian tutup kurung ya. Nah, di sini nantinya data akan difilter ya berdasarkan tanggal ya yang ada di sini ya. Nah, di sini kenapa tidak muncul di sini ya? Nah, di sini datanya adalah tahun 2025 ya. Kita ubah aja sini menjadi 2025. Nah, di sini udah muncul. Enaknya menggunakan filter ini adalah nantinya kita hanya mengolah data yang ada di sini ya, tidak keseluruhan data ya, karena data sudah difilter berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir di sini ya. Oke, saya sekarang rapikan aja seperti ini. Nah, jadi apabila teman-teman diubah di sini, misalnya menjadi Januari, maka di sini data yang ditampilkan di olah data sini adalah berdasarkan bulan Januari 2025 ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba buat tampilan awal dashboard ya. Nah, nanti kita akan menampilkan misalnya data di sini berupa KPI, misalnya total penjualan. Kemudian di sini lagi total transaksi.
Selanjutnya total ongkir misalnya. Lalu KTY terjual. Nah, seperti ini. Kemudian kita warnai ya di sini ya. Kita warnai bebas di sini teman-teman mau menggunakan warna apa ya. Misalnya di sini saya menggunakan warna hijau seperti ini. Atau yang atas biar berbeda, ini saya kasih warna hijau yang lebih gelap aja. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya warna putih. Lalu di sini kita merge cell ya, kita gabungkan. Seperti ini. Kemudian saya buat rata tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini sama juga, kita merge cell aja. Nanti biar datanya menyatu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya ya. Kemudian kita kasih jarak ya. Di sini kita kasih jarak untuk yang bawahnya seperti ini. Kemudian di sini misalnya mau menambahkan untuk nanti grafik ya. Ini untuk grafik kategori penjualan produk ya. Misalnya saya ubah menjadi putih dulu aja biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembali di olahan data ya. Nah, di sini kita akan mencari data yang ada di sini ya, total penjualan, total transaksi. Nah, kita gunakan rumus saja ya. Sini kita gunakan rumus saja. Sini saya masukkan ini total penjualan, total transaksi, kemudian KTY terjual, kemudian total ongkir. Nah, seperti ini. Ini kita gunakan rumus biasa ya, penjumlahan menggunakan sum ya, total penjualan tinggal sama dengan sum penjualan per item atau total transaksi ya. Kita penjualan total aja ini ya, seperti ini. Lalu tekan enter ya, ini totalnya 53 ya. Kemudian total transaksi ya, berdasarkan nomor ID order ya. Nah, kita gunakan fungsi count unique ya. Kita menghitung ID order yang unik saja ya. Nah, tanpa duplikat ya, berarti nah, tinggal pilih aja tutup kurung. Nah, di sini kita ubah menjadi B2 ya. Jadi yang judul kolomnya diabaikan ya. Seperti ini, tinggal close saja. Kemudian ini adalah KTY terjual. Tinggal sum aja di bagian KTY ya. Nah, seperti ini. Ini mulai dari K2 seperti ini. Kemudian total ongkir juga sama, tinggal sum total ongkir nih ya di sini. Tutup kurung. Oke, sekarang kita hubungkan ya ke dashboardnya ya. Di sini ini total penjualan. Ke olah data tinggal klik di sini seperti ini. Kemudian sama dengan olah data, kemudian total transaksi ya. Kemudian total ongkir juga sama. Kemudian ini adalah KTY terjual. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah formatnya ya, rata tengah ini.
Kemudian ini rata tengah atas bawah ya, seperti ini. Lalu kita berbesar ya, berbesar nilainya seperti ini. Oke, sudah jadi. Baiklah, selanjutnya kita akan buat grafik ya, grafik penjualan berdasarkan tanggal ya. Kita pilih yang di sini, klik aja, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard, lalu kita pilih yang ini ya, total penjualan item ya, ini non ongkir ya. Kalau yang total transaksi ini adalah item plus ongkir ya, ini aja. Kemudian dilepaskan ya, kita tambahkan grafik ya, chart. Ini pilih yang grafik garis ya, seperti ini. Kemudian pilih yang agregat ya, akan ditampilkan seperti ini ya, sesuai tanggal order ya. Kita hapus, ini juga dihapus saja. Kemudian kita ubah menjadi tren penjualan misalnya. Kita buat rata tengah, lalu warna teksnya hitam, kemudian misalnya 16 seperti ini ya. Ini adalah tren penjualan. Kemudian saya copy dan saya taruh di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau edit, ini misalnya ditambahi poin di sini, tinggal point size misalnya 7, kemudian lainnya misalnya 1, jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk warnanya, warna background di sini, misalnya kalau mau warna, misalnya di sini backgroundnya warna ini ya, hijau ini juga bisa, atau warna abu-abu kalau mau teman-teman biar berbeda bisa aja ya, seperti ini. Tinggal selera teman-teman aja ya. Saya buat abu-abu agak terang ini ya. Kemudian ini yang garisnya mau dibuat warna apa, misalnya warna hijau seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kembali diolah data. Di sini udah nggak kepake, hapus saja. Kemudian kita akan buat analisanya ya. Misalnya di sini penjualan per kategori ya. Nah, kita gunakan rumus unik lagi. Berdasarkan data apa nih, kategori, pilih kategori ini. Saya mulai dari G2 ya, kemudian tekan enter. Kemudian kita akan gunakan untuk mencari total transaksi ya, berdasarkan total item aja ya. Nah, teman-teman tinggal gunakan fungsi sum if ya, sum if, kemudian pilih rank. Nah, rank kriterianya berdasarkan apa ini, kategori, pilih kategori, tekan F4 untuk kunci. Kemudian kriterianya apa, ini bawaan ya. Kemudian yang dijumlahkan apa ini ya, total item ini. Nah, tinggal dikunci, kemudian tutup kurung. Nah, kalau muncul seperti ini, nanti dikopikan otomatis ya, tinggal pilih centang aja ya. Nah, kemudian kita ubah ini nilainya jadi number ya. Nah, seperti ini. Kemudian penjualan per warna ya. Nah, kita copy aja ini rumusnya ke sini ya. Oke, ini ya rumusnya, kita copy, Ctrl C lalu tekan enter.
di Kopas di sini ya, di formula bar di sini ya. Nah ini kan di trace ya, kita arahkan ke warna berarti H ini ya, kita ubah kolom ya menjadi H, ini menjadi H, tekan enter. Nah ini warnanya. Kemudian ini juga saya kopikan aja untuk fungsinya sama sum lah ya. Nah tinggal referensinya ya, ini berdasarkan kriterianya berarti H ini ya, ini H. Nah, kemudian ini adalah T7 ya, T7. Kemudian mau menghitung QTY-nya ya, kuantitinya, maka diarahkan di K ya, ini K. Ini K2. Oke, kan enter. Lalu pilih tanda centang. Ini adalah total kuantitinya berdasarkan warna ya. Nah, seperti ini. Kemudian mau menganalisa apa lagi? Misalnya mau hitung ongkos kirim ya. Ongkos kirim. Nah, sama juga di copy aja ini. Ongkos kirim kita arahkan ke ekspedisi berarti I ya ini. Nah jadi ini I, ini juga I ya, ekspedisi, tekan enter. Kemudian ini juga sama, kita kopikan di sini. Nah, tunggu dulu, di sini kita ubah ya, ekspedisi ya, ini masih ke warna ya, nanti ke ekspedisi I ya, ini I2 sampai I, kemudian ini mengarah di W7, kemudian ini adalah mengarah di ongkir ya, ongkir berarti di L ini. Kita ubah di L, ini juga L, kan enter. Pilih sekalian formatnya, kemudian tarik ke bawah. Ini adalah total ongkir berdasarkan ekspedisinya ya. Selanjutnya mau menghitung berdasarkan wilayah ini ya, total penjualan per wilayah. Oh di sini sudah mentok ya, teman-teman tinggal tambahkan aja ya dengan ALTI C ya. Nah, insert kolom, kemudian lagi. Nah, teman-teman bisa insert kolom. Nah ini sebelah kanan right ya, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita menghitung yang berdasarkan wilayah ya. Wilayah, kita coba cek wilayah itu di kolom E ya. Kolom E berarti kita ubah di sini menjadi E. Tekan enter, kemudian ini juga sama, tinggal di kopas saja. Teman-teman kalau kopas fungsi taruh di formula di sini ya, formula bar ya. Nah, kemudian tinggal disesuaikan aja. Ini tadi E ya, ini W, ini Z ya, Z7. Kemudian mau total penjualan, ini berarti M. Kemudian ini M lagi. Lalu kita seret ke bawah di sini ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba buat grafiknya ya. Setelah olah datanya udah selesai, kita buat grafiknya ya. Misalnya grafik di sini mau ditaruh di sini ya.
ya, tinggal di klik di sini aja, kemudian seperti ini ya. Kemudian ini data produknya ya, nilainya diarahkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan persennya ya. Nah, seperti ini per ini ya. Nah, tahun jualannya ya. Oh, ini saya kunci ya, kunci aja. Nah, seperti ini. Terus kita ubah menjadi persen. Nah, nggak usah komanya, nggak usah. Nah, seperti ini. Oh, ini kurang panjang, berarti saya tambahkan ini ya, satu kolom lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat status barnya ya di sini ya. Nanti akan menyesuaikan dengan persentase yang ada di sini ya. Oke. Saya kopikan, ketikan fungsinya seperti ini ya. Ya, sparkline ya. Seperti ini. Ini P7. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini, tinggal syarat aja. Oke, kemudian di sini saya batasi di sini dengan warna aja ya, warna yang ini aja. Nah, kemudian saya kasih border ya, sini kanan kirinya aja seperti ini. Kalau biar kelihatan bagus ya, kita hilangkan di bagian view, show, kemudian grid line-nya kita hilangkan, jadi tampilannya seperti ini ya. Oke, udah kelihatan tampilan dashboardnya ya. Nah, untuk yang tanggal ini kita kasih warna ya, nama sini, sama kasih warna yang mau filternya mau abu-abu boleh, misalnya abu-abu aja seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sini apa ini, misalnya ini saya kopikan aja ya. Ini adalah misalnya biaya ekspedisi ya. Oke, kita kembali di olah data. Misalnya biaya ekspedisi ini ya. Nah, kita pilih insert chart. Nah, kemudian di sini di bagian chart tipenya kita pilih yang ini, bar chart ya, seperti ini. Berhubung ini nggak bisa dihapus ya, kita gunakan trik seperti ini aja. Tarik bawah ke mentok ini ya, seperti ini. Kalau tidak mau menampilkan garis bantunya, ini adalah di bagian mayor grid lainnya, tinggal di uncheck aja. Kemudian tambahkan misalnya data labelnya seperti ini. Oke, udah, kita copy aja, lalu letakkan di bawah sini ya, sini. Nah, seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita edit catnya, kita hilangkan warna backgroundnya ya. Backgroundnya pilih none, kemudian garisnya juga none ya. Kita akan gunakan garis, kita geser lebih dulu ya, kita gunakan garis ini ya, misalnya sampai sini aja. Kita gunakan garis ini aja
kanan kiri kemudian bawah seperti ini, kemudian lalu letakkan di sini ya, letakkan di sini seperti ini. Oke, ini kita tarik ke atas. Oke, sudah presisi ya. Kemudian ini jaraknya biar enggak terlalu renggang, kita atur di sini. Lalu kita sesuaikan yang ini juga. Oke, udah hampir selesai ya. Selanjutnya kita buat yang penjualan berdasarkan warna ya di sini. Oke, kita gunakan chart apa ini? Kita gunakan yang kolom aja ya. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah. Ini kita hilangkan. Lalu di bagian chart title-nya, nah chart title-nya kita ya, penjualan berdasarkan warna, misalnya ini kita ya. Oke. Taruh tengah warna hitam, kemudian font size-nya 16 ya. Oke. Kalau mau dikasih misalnya ini dihilangkan, nggak mau, biarkan seperti ini aja. Kalau enggak, kita dorong ke samping aja, seperti ini. Kemudian tambahkan data label ya. Teman-teman tinggal klik di sini ya, double klik, kemudian akan muncul ya seriesnya, kemudian pilih data label ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy ke dashboard ya. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini ya. Kita edit lagi. Misalnya kita ubah backgroundnya, jadi warna ini terlalu gelap. Kita cari yang lebih terang aja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kemudian garis bordernya kita hilangkan aja seperti ini ya. Oke, udah jadi seperti ini. Untuk warnanya kita ubah ya, warnanya fill misalnya yang gelap ini aja. Kemudian ini juga kita ubah dengan warna yang seperti ini. Oke, udah. Selanjutnya kita cari berdasarkan wilayah ya. Misalnya wilayah, penjualan per wilayah. Kita seleksi aja, kemudian insert, lalu chart, kemudian kita gunakan grafik. Nah, ini aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih title-nya ya. Nah, seperti ini. Rata tengah warna hitam, font size-nya 16. Oke. Kita kasih warna backgroundnya ya, warna ini aja. Kemudian bordernya kita hilangkan, lalu kita copy ke dashboard ya, seperti ini. Kita sandingkan di sini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, terlalu kecil ya. Kalau kita coba kurang yang ini, kita perlebar yang ini. Nah, seperti ini.
Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi tampilannya jadi seperti ini ya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau ini warnanya kurang menarik, nah teman-teman tinggal kasih warna mana yang ini ya, dengan kemudian warna putih teksnya untuk filternya seperti ini. Kemudian bordernya, nah kita ubah warna yang agak abu-abu aja. Nah, seperti ini. Kalau terlalu abu-abu, kita ubah yang ini aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya ubah nih tanggalnya misalnya jadi Februari, nah, di sini nggak kelihatan karena tanggalnya salah ya. Nah, Februari, kemudian klik. Nah, di sini akan berubah otomatis ya. Di sini total penjualan berdasarkan rentang tanggal yang ada di sini. Kemudian ini juga berubah. Nah, kemudian kalau mau mulai dari Januari, di sini juga bisa seperti ini. Nah, tampilannya udah berubah ya. Kalau teman-teman mau mengubah warna ini, tinggal double klik ya. Nah, teman-teman kasih warna apa aja di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kalau terlalu mencolok ini ya, dan oranye ini aja, ini sama background kita ubah aja seperti ini. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja teman-teman ya, menggunakan warnanya. Nah, seperti ini ya. Mau abu-abu juga boleh, kemudian birunya biru yang ini juga boleh seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dashboard dari data yang semula seperti ini. Kalau teman-teman ditanya data seperti ini, misalnya mau cari penjualan berdasarkan wilayah, teman-teman pasti akan menghitung secara manual kalau datanya seperti ini. Tapi kalau berupa dashboard seperti ini, teman-teman tinggal klik di sini filternya ya. Mau data penjualan bulan Maret aja ya. Bulan Maret. Nah, teman-teman tinggal pilih filternya di sini ya. Nanti apabila teman-teman mau mengembangkan lagi, bisa berdasarkan filter per wilayah ya. Per wilayah di sini tambah, atau filter berdasarkan produk ya. Kemudian di sini teman-teman juga ada ruang di sini ya. Kalau mau dikembangkan, misalnya mau ditambah grafik apa nih? Produk terlaris misalnya di sini ya, ada produk terlaris apa. Nah, teman-teman tinggal olah datanya di sini, cari, ini saya hapus dulu ya, cari data produk terlaris ya dengan penjualan tertinggi ya. Nah, tinggal hitung berdasarkan nama produknya ya, kemudian berdasarkan apa, nilai penjualan, atau berdasarkan kuantitinya, berdasarkan kuantiti atau total penjualan. Tinggal teman-teman sort aja ya, dan berdasarkan nilai penjualan tertinggi ya tentunya. Kemudian diambil yang 10 saja, bisa ditambahkan di sini grafiknya seperti itu ya. Kemudian kalau mau olah data apa lagi di sini ya, berdasarkan nama pelanggan misalnya. Di sini pelanggan paling menghabiskan banyak uang untuk berbelanja siapa saja. Teman-teman tinggal tambahkan di sini. Apabila datanya mau ditambah, teman-teman tinggal tambahkan aja ya. Misalnya berdasarkan cara bayarnya, teman-teman di sini tinggal tambahkan kolom cara bayar, misalnya cash, kredit, misalnya dengan COD dan lain sebagainya ya. Teman-teman tinggal tambahkan aja dan tinggal diolah seperti yang saya lakukan di sini ya. Oke, saya rasa pembuatan dashboard mulai dari awal ya, dari data mentah hingga jadi, saya rasa sudah cukup. Apabila ada pertanyaan, teman-teman tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Bagi teman-teman yang membutuhkan versi finalnya di sini, teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi ya. Nah, teman-teman tinggal download aja. Kalau mau yang versi finalnya untuk pembelajaran, teman-teman tinggal
download aja melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.